Bismillahirrahmanirrahim. If'al la yaf'alu if'ilalan wa muf'alan wa muf'alun wadaka muf'alun if'al la taf'al la muf'alun ihmarra yahmarru ihmiraran wa muhmarran fahuwa muhmarrun wadaka muhmarrun ihmarra la tahmarra muhmarrun muhmarrun iswadda yaswaddu iswidadan wa muswaddan fahuwa muswaddun wadaka muswaddun iswadda la taswadda muswaddun muswaddun ibyaddu yabyaddu ibyidadan wa mubyaddun fahuwa mubyaddun wadaka mubyaddun ibyaddu la tabyaddu mubyaddun mubyaddun isfarra yasfarru isfiraran wa musfarran fahuwa musfarrun wadaka musfarrun isfarra tasfarra musfarrun musfarrun ihdarra yahdarru ihdiraran wa muhdarran fahuwa muhdarrun wadaka muhdarrun ihdarra la tahdarra muhdarrun muhdarrun ishabba yashabbu ishibaban wa mushabban mushabbun wadaka mushabbun ishabba la tashabba mushabbun mushabbun ismarra yasmarru ismiraran wa musmarran fahuwa musmarrun wadaka musmarrun ismarra la tasmarra musmarrun musmarrun Allahumma salli wa sallim wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, langsung kita lanjut. Sekarang ngaji Riyadul Badi'ah, babul wudu itu ya. Ada babul wudu'i. Bermula ini itu bab wudu. Al fardu, bermula fardu. Al furudu ya, bermula kefarduan. Jadi bab wudu itu mencakup fardu dan sunnah. Al furudu bermula kefarduan. Allati yaitu furud. La yasihu yang tidak sah. La yasihu yang tidak sah. Apa al wudu illa biha, kecuali dengan allati. Sitatun itu ada 6. Fardu wudu yang mana sahnya wudu harus dengan 6 itu. Gitu loh. Al awalu bermula yang pertama, an-niyatu itu niat. Wajibu dan wajib apa antakuna, apa bahwasanya ada apa niat. Ada itu makrunatan dibarengkan di awal juz'in dengan awalnya bagian.
maksudnya bagian anggota badan, yaitu wajah. Pertama niat dibarengkan dengan awalnya juz, yaghsilu yang membasuh siapa orang hu pada awal juz minal wajhi dari wajah. Niatnya dibarengi dengan basuhan pertama dari wajahnya. Wayanwi dan niat siapa orang wayanwiya berarti wayajibu antakuna makrunatan. Wayanwiya dan wajib apa bahwasanya niat gitu ya. Siapa al mutawaddi orang yang wudu rof al hadasi pada menghilangkan hadas. Itu niat wudunya. Pertama niat menghilangkan hadas. Au fardhal wudu'i atau niat kefarduan wudu boleh. Awil wudu'a atau niat wudu fakot saja. Au nahwi dzalika atau seumpama itu rafil hadas, fardhul wudu atau wudu tok boleh juga. Itu kaitannya niat. Rukun pertama kaitannya wudu adalah niat. Niat dibarengi dengan membasuh muka bagian yang pertama. Terus berikutnya niat dengan wudunya tadi menghilangkan hadas. Niat fardunya wudu atau niat wudu to atau lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua wasani, dan bermula yang kedua itu harus hafal kalian. Ghuslul wajhi itu membasuh wajah, membasuh muka. Batasannya mimana biti syari rosi, dari manabit. Manabit ini tempat-tempat tumbuhnya rambut kepala. Mimana biti syari rosi, dari tempat-tempat tumbuh. Manabit namanya membatun, dari tempat-tempat lahirnya tumbuhnya rambut kepala ila muntahal zakoni, sampai pada penghabisan dagu. Janggut zakon ini. Wamin watadi ihdal uzuna ini usah dikit menjadi kelihatan. Wamin watadi ihdal uzuna ini, dan dari watat itu pentil ini loh, telinga itu kan ada pentilannya ini, itu bahasa Arabnya watadun, ngerti gak? Ngerti kan? Yang jagain lubang telinga ini loh, itu watat, itu bahasa ininya. Wamin watadi ihdal uzuna ini, dan dari salah satu pentilnya, dan dari pentilnya salah satu telinga, dua telinga, ila watadil ukhra, sampai ke pentilnya telinga yang lain. Kan telinga cuma dua. Oh gitu loh. Normalnya begitu. Itu batasnya. Dengerin. Nah, dari atas ke bawah nih, manabit. Center tuh biar paham. Manabit sehari nih, dan rambut tuh numbuh kan? Ngerti? Nah ini dari ukuran atas ke bawah sampai dakon. Dakon akhirnya janggut mana, pokoknya janggut ini. Dari atas ke bawah, nah ini. Nyambung. Kiri kanannya, nah itu tadi. Min watadin ila watadin kamarnya. Min watadi ikhdal udunain, dari satu pentil telinga ke, ya kan berarti begini. Nah, itulah sekelilingnya itu. Itulah wajah manabit ini, manabit. Tempat apa namanya? Tumbuhnya rambut kepala. Begitu loh. Nah, itu kalau batas. Terus wajibu dan wajib apa? Ghuslus sya'ri, membasuh rambut anabiti yang numbuh fil wajhi, dalam wajah.
Di wajah ini banyak lagi rambut. Zahiran, apanya zahirnya, luarnya, wa batinan dan batinnya dalamnya. Illal lihyata, kecuali apa namanya rambut jenggot. Nah, lihyah kan beda janggut dengan jenggot. Illal lihyata, kecuali jenggot al-ghazirata, yang lebat. Kalau jenggot lebat, fayakfi, maka cukup apa waslu zahiriha, membasuh zahirnya lihyah, fakot saja. Namun wasunnatu, dan bermula sunnahnya tahlilu batiniha, itu menyela-nyela, maksudnya menggosok-gosok dalamnya lihyah. Wajibu, dan wajib apa ghuslu silati, membasuh daging tumbuh. Sil'ah itu umpamanya ada ya semacam kayak daging yang kan kadang-kadang orang ada dagingnya tumbuh ya kan di wajah itu. An-nabitati, yang tumbuh fil wajhi, di dalam wajah. Wa in kharajat, dan sekalipun keluar apa sil'ah jiddan, wa in tolak, dan sekalipun panjang, saya bacanya salah. Wa in tolak, dan sekalipun panjang apa sil'ah jiddan, dengan sangat. Ada daging numbuh panjang, ngerti? Nah, itu wajib dibasuh. Nah, rambut-rambut yang ada di kepala itu kan ada alis, bulu mata, ya kan? Kemudian kalau laki-laki kumis. Terus nih, ini kan rambut juga wajib dibasuh. Kecuali kalau jenggot timbang 2 lembar. Nah, itu kan model kayak udah dibangunin molor lagi tuh, bangun, nunjem aja, dengan kusuk sih ngantuk, iya kan? Kalau jenggotnya cuma 2 lembar wajib dibasuh. Kalau tumbuh kayak baim gitu, kan tapi tebal banget, nah, itu luarnya aja, ngerti ya maksudnya? Tuh, nyambung kan? Itu yang kedua. Pertama niat, tapi ini bareng. Niat kedua membasuh wajah atau muka. Basuh mukanya, ya niatnya dibarengi dengan basuh muka yang pertama. Nah, perhatikan, niat itu ketika basuh wajah pertama kali. Karena basuh wajah kan kalau nggak cukup sekali bisa 2 kali. Kalau 2 kali udah cukup, tetap disunahkan 3 kalian gitu. Nah, ketika niat bukan yang ketiga, tapi ketika pertama kali membasuh muka dengan air itu yang niat. Dalam hati lah. Adapun nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala, itu sunnah mustahab lah. Dalam hati kita kontak, saya niat wudhu, ya kan, untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah udah loh. Nanti dan itu disadari ketika ini kita sedang mensucikan, maka adabnya, akhlaknya wudhu berdoa, ya kan? Basuh muka ada doanya. Apa itu? Apa tuh? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadana. Oh, cewek apa Don? Itu ada apa? Bang, kelakuannya nggak mencerminkan orang yang hafal doa wudhu. Allahumma bayyid wajhi. Ya Allah, berilah mukaku ini cerah terang bersinar.
yauma tabyadzul wujuh wa taswadul wujuh. Oh gitu loh. Dan seterusnya itu wasalisu, dan bermula yang ketiga waslul yadaini, itu membasuh kedua tangan. Tangan setelah muka, tangan ma'al mirfaqo, ini bersama dua siku. Tahu siku kan? Sikut sampai itu ya lebih dikit lah, ngerti kan? Karena malayatimul wajib lebih bahwa wajib, takut ada yang kelewat, akhirnya dilebihin dikit gitu loh. Ya sama tadi wajah itu kan pas rambut tempat tumbuhnya lamun mulu. Ini Erwin kemana nih? Jangan-jangan di Jordiaru lagi dia. Udah pulang belum memang? Ini udah udah pulang ini, nggak mungkin puasa sampai sore. Jangan-jangan tidur di pos ronda lagi. Ini kan udah rada-rada begitu. Udah pulang belum? Belum mau tahu. Oh, iya kan? Ma'al mirfaqo, ini bersama dua siku tadi ya, oke. Wajibu, dan wajib apa ghuslus syari, membasuh rambut an-nabiti, yang numbuh. Kan jumpa itu nabit. An-nabiti, yang numbuh, alaihima, atas yadain. Dohiran wabatinan, apanya dohirnya, luarnya, wabatinan, dan dalemannya. Wa in kasuro, dan sekalipun banyak apa asy'aru tadi, rambut yang numbuh di tangan. Watola, dan panjang. Wa ghuslu sil'atiha, dan wajib apa membasuh daging numbuh dari tangan. Ghuslu sil, itu yang benar sarahnya. Itu luarnya kalian apa hima? Dia sarahnya hima tuh. Makanya saya tadi diam. Kenapa saya diam? Orang tadi kan hima atau huma, kenapa ini kok ha? Nah begitu saya cek ke sarah, berarti salah emang. Wa ghuslu sil'ati hima, yang benar, tuh lihat sarahnya. Dan wajib apa membasuh daging tumbuh. Kalau bahasa Jawanya sil'ah itu uji itu daging yang tumbuh, walaupun panjang, walaupun bentuknya kayak jari itu sendiri. Wa in tolat, dan sekalipun panjang apa sil'ah. Jadi yang ke rukun wudhu yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai pada siku. Termasuk membasuh di tangan itu kadang-kadang banyak rambut, kadang-kadang ada tompel, ya kan? Kadang-kadang ada daging tumbuh. Semua yang ada pada tangan wajib juga dibasuh, itu maksudnya. Jadi ngaji puasa kok ini kelamaan. Warabiu, dan bermula yang keempat, mas hujusin, itu membasuh bagian min jiljil roksi, dari kulit kepala, au min asyari, atau dari rambut an-nabiti yang numbuh, fihi, di dalam ro'es, walau ro'sa sya'rotin, sekalipun awas itu ro'sun mananya, walau ro'sa sya'rotin, sekalipun seujung rambut. Lu tulis pakai, itu bukan gampang, lalu mengartikannya salah aja lu. Walau ro'sa sya'rotin, sekalipun itu ujung kepala rambut, maksudnya ujung rambut kepala yang ada di kepala, gitu loh. Wahidatin, yang satu, bisarti alayam saha, dengan syarat bahwa tidak mengusap siapa orang alat tawili, atas rambut yang panjang, al kharij, yang keluar, an hadir roksi,
dari batasan kepala nih. Ini rambut saya, center tuh, ya kan? Nih yang dibasuh kulit atau rambut yang di kepala. Kan kepala ada batasannya. Dari yang ini numbuh rambut sampai belakang ini kan. Ini kan wajah kalau sampai ini. Ini di luar. Kiri kanannya kok ini. Mau kulitnya boleh, terserah. Nggak harus di depan. Mau mengusap kepala itu nggak harus di depan. Mau di sini boleh, mau di sini boleh, mau di sini boleh. Yang jelas ada pada batas kepala. Nyambung nggak? Ataupun rambut yang ada di kepala. Rambut. Nih. Nah, kalau rambutnya panjang, kalau saya belum panjang. Nih. Ini kan udah bukan batas kepala. Paham? Saya wudhu, basuh, ngusap kepalanya ini. Nggak boleh. Ntar rambutnya panjang yang begini, ujungnya doang ini. Nggak boleh. Nyambung nggak maksudnya? Nah, ini yang dimaksud bisarti ala yamsaka ala tawil al kharis an hadir ra'si. Nyambung ya? Oh. Jadi kulit kepala bener, rambut yang ada di batas kepala boleh, selagi nggak keluar dari batasan kepala. Walaupun selai rambut yang diusap di dalam kepala, batas kepala tapi sah. Namun itu kan wajibnya, sunnahnya semua rambut. Nih kalau mau prakteknya begini, kalau semua ngambil air, ya kan? Nah, begitu, nih giniin, balikin lagi, loh, sunnahnya ini minimal semua lah. Ini termasuk juga begini nggak apa. Ini 3 kali itu terapi, ya sama dengan ngurut kepala. Paham nggak? Oh, udah ngurusin ayamnya Tono. Ayamnya Tini ayah. Oke, yang ke al-khamisu bermula nukalima. Guslur rijlaini, awas tuh harokatin rijlain. Perlu bahasanya rojulun lagi. Guslur rijlaini itu membasuh 2 kaki. Kalau 2 kaki ma'al ka'bain, bersama 2 mata kaki. Mingkuli rijlin harokatin lar. Lu baca rojulin lagi. Mingkuli rijlin, dari setiap kaki. Kan 1 kaki mempunyai 2 mata kaki. Yo. Lu cepetan lu, Kupang. Males lu, baru pulang layap. Wasa'rir rijla ini, dan rambutnya 2 kaki. Wasil atihima. Gini udah. Wasi'rur rijla ini, dan bermula rambutnya kedua kaki. Wasil atuhuma, dan 2 daging numbuh dari kedua kaki. Kasa'ril yadaini, itu seperti rambut kedua tangan. Kasa'ril yadaini, lu kelayapan dulu nggak, Bang? Udah buruan, ditungguin baru datang. Kasa'ril yadaini seperti apa namanya, 2 rambut 2 kaki. Kasa'ril yadaini seperti rambut 2 tangan. Wajibu, dan wajib apa tahrikul khotami, apa menggerakkan cincin. Lah, kok tangan? Oh, ini lain poin ini, apa-apa. Wajibu, dan wajib apa tahrikul khotami, menggerakkan kedua tangan, menggerakkan cincin. Ad-dayyiki, yang sempit. Orang pakai cincin di tangannya, itu wajib apa gerakin. Kalau apa namanya sempit, kalau sempit gak digerak-gerakin, itu menghalangi
sampainya air ke jari yang ada cincinnya itu maksudnya. Warijlah ini dan kedua kakinya umpamanya pun dikasih cincin umpamanya, kan orang-orang India kadang-kadang begitu, wajib juga. Ingkana jika ada apa air layasilu itu tidak sampai apa air ilahi kepada ya tempat tadi, illa bidzalika kecuali dengan itu menggerak-gerakkan tadi, menggerak-gerakkan cincinnya tadi. Dan watahlilu asobil yadaini, dan ini loh ngapurancang tadi lu belum itu. Watahlil lu nyelain masuk ngapurancang, prakteknya itu begini itu loh. Nih begini kok boleh, ini tahlil namanya, ngerti? Oh, kamu kelamaan. Kalau yang simpel udah begini, paham nggak? Dan ini pun penting dalam sunnah wudhu untuk menggerakkan urat-urat saraf. Ini Andri enggak, emang Andri belum pulang. Molor dia. Lah kenapa model kayak yang kalian tahu saya cengin habis itu biar bangkit dia? Ya karena nggak pernah terapi wudhu pun malah kadang-kadang kayak kucing kena air ya Kak. Ya. Orang rambutnya kena air aja ketakutan. Loh iya kan? Nah, itu sunnah, itu refleksi. Ini juga tahlilul asabah juga sama. Coba lu termasuk kaki. Itu kan ini namanya tahlil. Tuh, gosok-gosok itu loh. Ngerti kan? Nah, paling simpelnya begitu tadi. Udah jerep langsung semua. Kalau atu-atu begini kan, ya enggak, apalagi ngantri. Woi kelamaan woi, main belakangnya. Paham nggak? Udah set loh gitu loh. Itu maksudnya. Wasadisu, dan bermula yang keenam, tartibul a'dha'i, itu mengurut-urutkan pembasuhan semua anggota. Bagaimana sih Pak konkretnya apa namanya tartib itu? Bi ayyuqaddima, gambarannya bahwa mendahulukan siapa orang yang wudhu al mutawaddi, mendahulukan al wajah pada wajah, alal yada ini mengalahkan atas kedua tangan. Pertama mendahulukan wajah, baru kedua tangan. Wal yada ini atau kepada al wajah, dan mendahulukan pada dua tangan membasuh, alar rosi mengalahkan atas mengusap kepala. Kan kalau kepala mengusap, yang lainnya membasuh muka, membasuh kedua tangan, membasuh kedua kaki. Nah kalau kepala bahasanya mengusap, mashu. Waroksa, dan membasuh, mendahulukan kepala, mengusap kepala, alar rijla ini atas dua kaki. Nah itu kalau ayatnya Al-Baqarah ayat 100 berapa itu? Lupa saya ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Sudah apalin lu, rata-rata kelemahan pesan-pesan kita kuning begini nggak kepecus ayatnya. Nah kalau sama apa itu ayatnya tadi. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Kalau dalam ayat cuma 4. Pertama faghsilu wujuhakum, basuh wajahmu. Wa aydiyakum ilal marafiqi, dan kedua, dan tangan-tangan kalian semua sampai kepada siku. Wamsahu biru'usikum, usap dengan kepala kalian. Wa arjulakum, dan basuh kepada kaki kalian. Kan cuma 4. Yang pertama niat itu ijtihadnya Imam Syafi'i, terambil dari sabda Nabi innamal amalu binniyat. Begitu juga tartib ijtihad.
Itu dalam ilmu fikih, dalam ilmu usul fikih bukan fikih. Itu amrun ijtihadiyun. Itu tartib itu pemahamannya tadi. Membasuh muka dulu, baru kedua tangan, baru mengusap sebagian kepala, kemudian membasuh kaki itu maknanya tartib, bukan tartuk. Tartuk mah ntar ngantuk ono aska ya Don. Lah kalau malam ya disuruh tidur bantah mulu. Ya, ntar Erwin ngantuk awas sih. Iya kak. Nah. Oke lanjut. Ini penting loh. Fardu wudhu 6 itu harus apal di luar kepala. Kalian mau versi sini boleh, mau versi takrib boleh. Ya gitu. Kudu wajib apal. Wajibu dan wajib fil wudhu'i di dalam wudhu apa izalatul ausakhi menghilangkan kotoran-kotoran. Apa izalatul ausakhi menghilangkan kotoran-kotoran. Alati yaitu ausakh, kotoran-kotoran, tamna'u yang mencegah atau menghalangi apa alati usulal ma'i pada sampainya air ilal a'dha'i ke anggota wudhu. Umpamanya kena cat, bersihin dulu pakai thinner. Kalau kena minyak, bersihnya pakai sabun, ya kan? Atau apapun yang menghalangi sampainya air ke anggota badan. Nah, kalau kena cat di kuku, udah kering nggak bisa, ini harus dikering ya kering. Mereka jangan pakai pisau yang tajam, kuku, ngerti kan? Kalau jangan di kulit, dikerik pakai kuku atau ngelekop. Iya kan? Kalau di kulit pakai thinner atau digosok. Kalau Erwin nggak pakai thinner, nggak pakai digosok, pakai ludah. Iya apa enggak? Hei, lu jujur gak? Iya kan? Tuh. Kalau Aska pakai apaan? Nah, sama dia menghina mulu kan? Pakai etes lagi mana dia. Lu paham gak? Itu lu ngaji. Lu dari sekolah enggak? Wah, cakep. Jam berapa pulang? Azan asar. Masuk pagi, Bang. Oh, masuk jam 10 pulang zuhur. Cuma 2 jam. Wah, cakep. Wah, iya kan? Lu bang belum sekolah, Pak? Sekolah ntar. Nah, iya. Terus, lu ini emang masuk jam berapa lu? Jam 4. Apa sih? Jam 12. Pulangnya jam? Moga kelamaan gurunya. Gurunya kok pada tidur mulu lu. Nah, iya kan? Oh, gitu loh. Oke. Wah, apa? Illa ingkana kecuali jika ada fi izalatiha itu dalam menghilangkan ausah kotoran apa yang karena siddatun kepayahan masak kotun yang berat. Jadi kalau memang apa namanya, wah udah lengket menyatu lah berat, nah itu nggak apa-apa. Kecuali kan inilah kecuali, begitu loh. Wa misluha dan itu seperti apa? Caranya ada tuh tilkal ausah, gitu. Al ausahu bermula kotoran-kotoran
Mana tadi? Al-awsahu bermula kotoran-kotoran. Alati yaitu al-awsah tahtal alfari yang ada di bawah kuku, semua kuku. Ini makanya dengerin, munjiri aja kukunya kayak rawa rontek dulu ya enggak? Aska mana coba? Ini begini lo kan kukunya. Kiri kanan. Panjang enggak itu? Lu potong nggak apa mau dipotong sama jari-jarinya? Denger nggak? Lah iya. Wah sembarangan nggak boleh. Emang lu mau jadi Batara Karang? Kukunya panjang. Emang lu nguasain ilmu rawa rontek? Nguasain ilmu Pancasona? Ajian Pancasona aja nggak hidup lu. Lah sembarangan. Oke. Apa namanya? Mana tadi hilang? Walayakfi dan tidaklah cukup apa mashul a'dha'i mengusap anggota-anggota badan al-maghsulati yang harus dibasuh. Tuh, perhatikan ini. Kalau anggota badan, anggota wudhu yang harus dibasuh, ya harus dibasuh. Dibasuh itu artinya apa? Disiram. Ngerti gak? Kalau mashu diusap itu maksud dilap. Kepala kan tadi diusap. Mengusap itu airnya nggak ngalir nggak apa-apa. Tapi membasuh airnya harus mengalir. Nyambung nggak? Oh. Kalau mengusap hanya basah-basah. Pokoknya tangan dibasah-basahin, nggak harus ngumpul airnya. Kalau membasuh muka, air kan dikumpulkan di kedua telapak tangan atau mungkin kadang-kadang kepalanya langsung ditaruh di bawah keran atau pancuran. Ngerti kan? Nah, itu bedanya membasuh dengan mengusap wudhu, paham? Begitu loh. Ini bukan ngaji pasaran. Oke. Mana tadi? Bala Buddha bahkan harus min sailanil ma'i dari ngalirnya air alaiha atas al-a'dha. Kalau membasuh harus ada, maksudnya air itu harus ngalir. Walaupun sedikit ngalirnya lah. Masa lu pikir ngalir kayak ngalirnya keran, ya beda lah. Ini kan mau wudhu gitu loh. Wa iza taroka, dan apabila meninggalkan atau melewatkan siapa mutawadhi, orang yang wudhu, lamatan pada sedelemok itu apa? Masa sedelemok setitik gitu aja lah. Lam'ah itu sedelemok tadi. Lam'atan pada satu tempat setitik, soghiratan yang kecil, min uzrin dari anggota wudhu tadi. Anggota wudhu kan tadi ada 4 itu. Muka, kedua tangan, kepala sama kaki. Walau sahwan, walau kana tarkuhu sahwan, sekalipun meninggalkannya itu karena lupa. Lam yasihha harokatin, lalu bacanya lam yasih lagi. Lam yasihha, maka tidak sah apa al wudhunya. Hatta yaghsila, sehingga membasuh siapa orang pada lam'ah tadi, wa yu'idu, dan mengulang siapa orang, wa yu'ida atau kepada kata yang sirah, wa yu'ida, dan mengulang siapa mutawadhi, ghuslal a'dha'i, pada membasuh anggota-anggota badan, anggota-anggota wudhu maksudnya, allati yaitu a'dha' ba'daha yang sesudahnya. Bentar, tanggung apa enggak itu?
Mau dijelasin. Udah sip. Jadi gini, dengerin. Umpamanya membasuh, orang dibangunin. Lo begitu nyampe langsung plak. Ya enggak ya, terus lu ngapain? Begitu datang langsung, wah, merdeka tidur lah, ya lo Erwin gak nyor lo. Nih, umpamanya tangan kita ini ada ketinggalan, masuk ketinggalan, umpamanya ada cat atau apa yang buat ngapus pulpen itu apa namanya? Nah, tipek itu kan ngelengket kan? Nah, itu kan itu jenis cat minyak, nggak bisa apa namanya nembus kulit ya. Nah, tiba-tiba kita udah selesai wudhu, sadar loh, ini kok tangan saya ada catnya atau tipek tadi. Kalau cat tembok, kalian kan bisa bedain cat tembok sama cat minyak nggak? Jangan manggut-manggut aja lu, kira sok tahu lu. Cat tembok itu masih meresap air. Tapi kalau cat minyak, nah itu enggak. No, cat minyak itu yang buat ngecat bersih. Itu cat minyak. Nah, kalau ini cat tembok, lu kan nggak ngerti jenis-jenis cat aja. Lo iya kan? Nah, beda untuk ngecat tembok dengan ngecat besi. Itu beda. Aku approve atau aku approve. Aku approve itu malah ada water sealernya. Itu anti air, nggak bakalan sampai air. Karena itu sama dengan lem atau lem lah. Nah, orang membasuh tangan, maksudnya udah wudhu selesai, tahu-tahu dia sadar tangannya ada catnya. Kan wudhunya nggak sah kan? Nah, gara-gara tangannya tadi ada cat. Nah, mulai ngulang wudhunya itu nggak dari muka, kan tangan. Sementara muka kan sebelum tangan. Nah, tangan yang umpamanya yang ada catnya tadi sebelah kiri udah dibersihin. Setelah udah dibersihin, setelah tangan apa? Mengusap kepala sama kaki, maka mengusap kepala dengan membasuh kaki itu wajib, karena tidak sahnya wudhu adalah dari tangan. Nyambung maksudnya? Itu maksudnya mana tadi? Walau sahwan lam hatta yang silaha wayu ida husral a'lo alati ba'daha. Udah titik. Udah lanjut lah. Akan baru ini kok dikejar biar cepat khatam. Masa ngaji begini tanggal 15 sudah khatam lah. Wasunanul wudhu'i, dan bermula sunnah-sunnahnya wudhu. Kasih rotun itu ngabrek-abrek. Ngerti ngabrek-abrek gak? Puasa mau puasa baru pulang sekolah ya gak? Masa masih merem aja? Ya gak? Gua suruh sampingnya Bakir nih. Ya gak? Biar ketahuan Kir kalau ngantuk. Wasunanul wudhu'i, dan bermula sunnah-sunnahnya wudhu. Kasiratun itu banyak. Minha itu diantara sunanul wudhu boleh. Minha itu diantara kasirah boleh aja. Istiqbalul kiblati, bermula menghadap kiblat. Nih dengerin, lihat. Kalian wudhu kan di sini. Menghadap kiblat apa enggak? Saya desain kalau tempat perempuan karena ribet. Tapi yang bisa didesain untuk tempat wudhu itu yang menghadap kiblat, bikin menghadap kiblat. Loh gitu loh maksudnya. Nyambung nggak? Supaya setiap orang yang wudhu itu juga mendapat pahala istiqbalul kiblat. Nyambung kan?
Nah itu diniatkan. Kita wudhu juga kalau diniatkan ittiba kepada sunnah Nabi, wah luar biasa. Kita makan ngikutin pola makannya Nabi. Bukan Nabi makannya kurma kemudian kita makan, enggak. Paham maksudnya? Nah itu kalau kita niatkan seperti itu, insya Allah 1 kali 24 jam apa yang kita lakukan nilainya ibadah. Hatta tidur sekalipun. Mata ngantuk tidur, Erwin. Coba. Jangan mata ngantuk ngopi. Mata ngantuk ngopi. Bisa hilang nggak ngantuknya? Hilang Pak. Ya hilang kalau disiramin. Sama kopi ya kan. Weh nyambung nggak? Mata ngantuk gua. Mau ngopi ya salah, matang itu ya tidur aja udah. Oh, gitu loh. Kalau lapar, ngapain Kir? Mainan masih nyoret lagi, ampun. Mungkin jernet, lebih lagi ampun bahir. Kalau lapar ngapain orang? Lo makan. Kalau mau berak ngapain? Lo kamar mandi masa mau berak malah keluyuran. Cuma bilang celana, loh iya kan? Nah, itu semua simpel sebenarnya. Fihi di dalam wudhunya loh. Watasmiyatu dan membaca basmalah. Itu tasmiyah. Tulis. Watasmiyatu dan membaca Bismillahirrahmanirrahim loh. Makrunatan khale dibarengkan diawalihi dengan awalnya wudhu. Wudhu itu umpamanya pertama kali biasanya adalah membasuh kedua telapak tangan. Sunnah itu langsung Bismillahirrahmanirrahim kan gitu kan? Tuh. Oh, wa ghuslul kafain itu ada tuh. Dan membasuh kedua telapak tangan. Ma'an bareng-bareng. Kalau satu-satu mah ribet. Bareng-bareng sampai digosok. Loh. Ilal ku'aini, nih ku'ain apa nih? Pergelangan tangan. Ilal ku'aini sampai pergelangan tangan. Sunnah. Sumal madmadotu kemudian berkumur-kumur. Yaitu yang ngocrokin mulut dengan air itu madmadoh. Sumal istinsyaku kemudian menghirup air ke dalam hidung itu istinsyak. Ingat-ingat bahasa begitu. Wa mashur ra'si kullihi dan mengusap kepala kullihi ya semuanya ra's. Kalau mengusap sebagian kepala itu kan fardu. Ngerti kan? Nah, kalau mau mengusap semuanya, fardunya dapat, sunnahnya dapat itu maksudnya. Kemudian summa mashul udhuna ini, kemudian mashu mengusap kedua telinga. Ma'an khalew bareng. Nih, prakteknya begini. Ngambil air set bareng. Ya kan jangan. Wih, paham nggak? Nyambung nggak? Bareng kan begitu, ngambil air, ngerti? Bukan? Ya, kalau versi itu ma'an, nyambung kan? Ya walaupun ada yang mengatakan sah aja, kan versinya begitu, begitu loh. Ya kecuali pakai sendal, sunnahnya satu. Loh ya, kalau udah kasih tahu, Baim pakai sendal sekaligus bareng dilem. Wah, karena Baim keturunannya vampir gitu, Baim. Ya, pakai sendal sunahnya yang kanan dulu, baru yang kiri. Bismillah. Kalau nyopot sendal yang kiri dulu, baru yang kanan. Paham Erwin? Kalau makan tangan kanan dulu. Bukan tangan kanan dulu, pakai tangan kanan. Ya Bismillah. Bukan demi nama
bapak yang ada di surga. Ya enggak? Emang bapak lu di Kupang. Nah iya kan? Masa Allah. Erwin. Tuh. Wa mashur roksi dan mengusap kepala. Wah itu tadi udah ya. Zohiran wa batinan. Zohir kan ini. Luar. Batinan kan ini. Gitu kan. Bimain dengan air jadi jin yang baru. Maksudnya sekali ngusap ngambil air lagi. Itu pemahamannya bimain jadi jin. Jangan ngambil air sekali 3 kali. Set lah. Bukan begitu. Paham nggak? Ngambil air lagi buat ngusap bareng tadi. Ngambil lagi. Gitu loh. Bukan ngambil sekali. Set. Bukan. Tapi bimain jadi nyambung kan? 1 kali usapan ngambil dibasahin lagi. 1 kali lagi 3 kali. Itu maksudnya. Lu paham nggak air? Lu paham nggak? Kalau wudhu lu yang basah bukan mukanya, baju lu. Paham nggak? Ini Bakir, Rehan bentet nggak pernah nongol-nongol itu. Ya termasuk si Aspa itu. Wudhu mukanya aja kagak rata. Bajunya basah semua. La ilaha illallah Bakir. Wa taqdimul yamini ala simali dan mendahulukan anggota kanan ala simali atas anggota yang kiri. Minal yadaini nyatanya dari 2 tangan. Warijlah ini dan 2 kaki. Itu namanya kalau bahasa kitab tahrir namanya tayamun. Paham? Itu takdimul yamin ala simal. Jadi al-itar itu ganjil. Tayamun mendahulukan yang kanan, mengakhirkan yang itu sunnah. Nyambung nggak? Jadi bahasa redaksi kitab itu kuasai, maka banyak membaca. Maka saya ketat. Udah Don, jangan ngantuk mulu ya. Kalau malam disuruh tidur aja. Ini sekarang teruji loh. Ada kelenggutnya nggak? Lapar puasa balik, semua lapar. Namanya puasa malah kenyang. Lu kenyangir. Baru lu ngomong kenyang, bohong lu. Lah iya kan? Tuh. Ini lagunya Roma juga. Lapar. Lah iya kan? Nah, ini Andri sama Kirun nggak ngaji. Siapa lagi? Apa sih? Japir, iya Japir. Iya. Kalau anak ini semua ngaji ya. Japir, Rehan double lah, banyak yang ngaji ini. Oke. Tuh, dia nggak ngaji butuhnya kan? Watak timur, watadhiru itu ada tuh. Watadhiru kulli uzwin dan mensucikan setiap anggota wudhu salasa marrotin. Tuh salasa, nggak salah sata karena marroh itu muannas. Salasa marrotin dengan 3 beberapa kali mutawaliyatin yang bertubi-tubi, nuli-nuli. Ini dengerin, mualah itu bukan tertib. Karena orang kadang-kadang mengartikan mualah itu ya tertib, bukan. Kalau bahasa Jawanya nuli-nuli. Nih, perhatikan, tertib itu urut. Dari membasuh muka, membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan, membasuh sebagian kepala ya kan. Membasuh itu kaki. Nyambung nggak? Nah, itu namanya apa? Tertib. Mualah itu nuli-nuli. Diperhatikan. Jangan ngantuk. Mualah itu umpamanya membasuh muka. Ya.
Udah selesai, segera membasuh tangan. Nyambung. Mukanya masih basah, ya udah langsung aja pokoknya. Itu sunnah. Nyambung nggak? Emang boleh Pak kalau nggak marah? Boleh. Lu basuh muka di sini, iya kan? Lu buru-buru berangkat ke sekolah. Sekolahnya pondok gede. Cuci tangannya membasuh tangannya di pondok gede. Boleh. Tapi dengan catatan belum batal. Lu udah cuci muka lu kentut lagi. Lah ngulang lah namanya. Paham kan? Nah, andai kan cuci muka di sini di Al-Aziz, kemudian buru-buru udah kering kan, naik motor ngebut mono gede, kering nggak kira-kira mukanya? Ya kering, mau apalagi kalau ngebut sampai mukanya ya umpamanya. Nyambung nggak? Nah, itu namanya tidak mualah. Nah, itu pemahamannya kan beda antara nih, gua tulis dah, antara at-tartib al-muah. Oh, tartib urut dari satu anggota ke anggota yang lain. Kalau al-mualah segera membasuh sebelum anggota yang lain kering, gitu loh maksudnya. Bisa dipahami ya? Oke. Itu kadang-kadang ada orang memahami antara al-mualah dengan at-tartib itu sama, bukan, nggak sama. Tuh. Oke. Wal mualatu dan mualah fihi di dalam wudhu tadi kan. Oke. Wa amma siwaku, dan adapun bermula siwak, kalau siwak itu menggosok gigi dengan kayu arok. Kalau sekarang yang menggosok gigi lah. Falaisa, maka tidaklah ada apa as-siwak Falaisa, maka tidaklah ada apa siwak minas sunani, itu termasuk sunnah-sunnah al-khasat, yang khusus bil wudhu'i, dengan wudhu. Bal huwa, bahkan bermula siwak sunnatun, itu sunnah fi kulli khalin, dalam semua keadaan, illa fissaumi, kecuali dalam puasa. Fayukrahu, maka dimakruhkan apa siwak ketika puasa, minaz zawali, dari tergelincirnya matahari pas zuhur itu, ilal ghurubi, sampai terbenamnya matahari. Wa yata'akkadu, dan menjadi kuat apa istihbabuhu, sunnahnya siwak, indal wudhu'i, ketika wudhu. Wa mahalluhu, dan bermula tempatnya siwak fihi, di dalam atau ketika wudhu, qoblal madmadoti, itu sebelum berkumur-kumur. Wa yata'akkadu, dan menjadi kuat apa siwak, aidon, hal juga, inda taghayyuril fami, ketika rubahnya bau mulut. Mulutnya udah pokoknya begitulah. Wal intibahi, dan ketika bangun, minan naumi, dari tidur. Wa iradati sholati, dan ketika mau sholat, itu sunahnya gosok gigi atau siwakan nggak apa-apa. Wa qiraatil Qur'ani, dan mau membaca Al-Quran, gosok gigi dulu. Wal ilmi, dan ilmu, terutama ilmu hadis kalau caranya. Walau khirqatan, watahsulu, dan hasil apa as-sunnatu, sunnahnya, fihi, di dalam siwak, bikulli tohirin, dengan semua perkara yang suci, khosinin,
yang kasar, maksudnya kasar itu maksudnya nggak halus. Kan ada kain yang sangat halus kan, nah, itu maksudnya kasar. Jangan kasar. Berarti gosok apa pakai amplas pak? Enggak begitu pemahamannya. Maksudnya enggak halus. Kan ada jenis-jenis kain yang sangat-sangat halus, gitu kan? Nah, gitu loh. Pakai ban dalam. Ban dalam kan atau balon. Iya kan? Itu kan halus banget. Nah, itu loh maksudnya. Nah, itu maksudnya bikuli khosin. Khosin itu pakai kaos aja kok secara sunnah. Udah dapat sunnah siwak. Begitu loh maksudnya. Ngerti kan? Begitu loh. Wa afdaluhu, dan bermula paling utamanya siwak al aroku, itu pakai kayu arok. Tuh dengerin. Itu kayunya namanya arok. Gosoknya namanya siwak. Bukan kayu siwak. Nyambung nggak? Arok kok begitu pakai hamzah. Al aroku begitu. Kadang-kadang pada gagal paham. Al yabisu, yang kering. Kayunya kayu arok udah kering. Kering maksudnya kering, dia tidak basah karena baru dipotong. Kering dalam arti dari pengaruh apa namanya basah dari apa, lu dengerin loh, kalau disiam pakai air kan namanya basah juga. Basah disiam dengan air dengan basah dari dia dipotong dari hidupnya kan beda, ngerti kan? Nah itu maksudnya kayu arok tadi udah kering karena dijemur pakai matahari, udah tiris apa namanya air bawaan dari pohon. Nah kemudian dibasahi al-mabluli, yang dibasahi bilmai dengan air. Air itu ini umpamanya ini itu. Nah, ini umpamanya kayu arok kan kering. Nah, dibasahin di keran. Baru dibuat gosok, itu maksudnya wa afdalu al aroku al yabisu al mablulu bil mai. Ini gua ambilin lu. Diam dulu. Dulu mah banyak gua. Nah, ini namanya kayu arok. Tuh, gitu loh. Ini kan kering. Ya kan? Nah, ketika mau dipakai dibasahin. Nah, terus tabuk kalau ya enggak. Udah tuh begini gimana tuh. Terus tabuk begini ya kan. Ngantuk mulu. Kan puasa, Pak. Lihat semua kok puasa. Aska aja puasa. Nah, ini namanya kayu arok. Perbuatan menggosok gini namanya siwak. Jangan ini itu kayu siwak, Pak. Lah kagak. Namanya kayu arok. Perbuatan gosok gigi namanya siwak. Orang nggak mau mikir kadang-kadang kayu siwak. Kayu siwak. Siwak itu sikatan itu loh. Perbuatan gosok gigi. Lah, kalau di kita kan biasanya pakai sikat gigi, pakai odol, ya kan? Nah, terserah lu pakai odol, bukan berarti pakai odol itu salah, enggak. Lu pakai pasta gigi, pakai odol. Bahkan kalau memang lu sakti, lu mau pakai sikat kawat, lu nggak mengapa. Kali aja sakti ya kok. Gosoknya bukan pakai odol, pakai paslin. Tahu paslin kan? Saudaranya oli yang kental. Wah, terserah kalau memang kuat. Tuh. Nah, paling afdolnya itu tadi, oke? Udah. Tuh, dianya nggak datang beneran. Babul ghasli ya besok. Oke. Kita juga bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.